Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Pada jam pagi ini kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu pemasangan KWH meter pada instalasi penerangan listrik. Nah, sekarang kita masuk ke materi ini, di mana KWH meter yang kita pasang adalah KWH meter analog itu piringan. Untuk membahas ini, maka kita akan mulai sekarang. Siswa harus memperhatikannya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di sini. Ada gambar KWH meter, merupakan lambang atau simbol dalam skema instalasi. Nah, KWH meter ini yang saya katakan tadi, KWH meter analog piringan ini ada 4 terminal di dalamnya, yaitu terminal masuk, terminal keluar, yaitu terminal masuk itu adalah fasa, terminal keluar adalah fasa, terminal masuk adalah netral, dan terminal keluar adalah netral. Nah, yang di atas ini adalah MCB satu fasa, di mana kedua bahan ini KWH dengan MCB ini adalah milik daripada PLN. Ini tidak bisa diganggu gugat oleh yang lain kecuali PLN. Nah, untuk milik si rumah yang dimiliki oleh rumah tersebut adalah ini MCB yang ada di dalam rumah. Tapi kalau MCB yang di luar bersama dengan gandengan dengan KWH itu adalah milik PLN. Nah, sekarang nanti siswa akan menjabarkan bagaimana skema hubungannya KWH meter yang saya katakan tadi, bahwa 4 terminal di dalam. Nah, untuk tidak membuang waktu, saya akan perlihatkan benda aslinya daripada KWH meter. Nah, ini adalah tampak dari depan, yaitu pembacaan nanti berapa daya yang digunakan dalam per jam. Kemudian yang saya katakan tadi, ini bagian bawahnya ini adalah terminal, 4 terminal di sini, yaitu terminal masuk, fasa sumber masuk, dan kemudian fasa sumber keluar. Yang ini fasa sumber keluar, fasa out, ya fasa out yang keluar, fasa sumber masuk, fasa out yang keluar. Kemudian ini netral yang masuk, kemudian netral yang keluar. Inilah bentuk aslinya daripada KWH meter analog bentuk piringan, ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana memasangnya ini? Ada pasangannya, yaitu menggunakan OK. Ini namanya OK. Jadi bentuk pemasangannya nanti dia terpasang seperti ini, tapi dia menggunakan baut mur, ya. Ini dia terpasang seperti ini, ya. Ini. Kemudian di bawahnya ini ada lubang-lubang di bawahnya, itu di situ tempatnya nanti MCB. PLN juga punya. Ini PLN punya. MCB di bawah ini PLN juga punya, ya, seperti ini. Jadi adalah OK KWH meter. OK-nya ini KWH-nya, tempat menempelnya daripada menggantung memasuk tempat terpasangnya KWH meter, ya. Ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang simbol-simbol kabel yang masuk. Simbol-simbol kabel yang masuk pada KWH meter. Jadi sumber yang masuk itu ke KWH meter dulu, baru menuju ke MCB. MCB di sini. MCB milik PLN. MCB milik PLN ini keluar menuju ke MCB di dalam rumah. Ya, kebetulan MCB dalam rumah kita pasang 2, yaitu 2 grup, 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Nah, sekarang selalu saya sampaikan bahwa kedua bahan ini milik PLN, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun kecuali petugas PLN. Sekarang kita mulai ke pemasangan simbol atau lambang daripada kabel. Yang pertama kita berikan lambangnya netral, ya. Ini netral, kemudian jadi ini netral, kemudian fasa. Nah, kemudian seterusnya keluar. Jadi ini bisa dikasih di sini, tapi hanya ini. Dan kemudian selanjutnya dia keluar, ya. Di sini karena kita lihat ada simbol ini, siswa pasti sudah tahu apa simbol ini. Simbol ini adalah pentanahan atau grounding atau RD atau pembumian. Nanti ini siswa harus tahu apa maksudnya adanya pentanahan atau grounding atau pembumian, ya, atau RD, apa fungsinya. Nah, sekarang di sini sudah ikut daripada pentanahan. Jadi pertama dulu kita pasang adalah pentanahan, kemudian netral, kemudian pasang. Sama juga di sebelah ini adalah pertama pentanahan atau RD atau grounding, kemudian netral, kemudian pasang, ya. Ini begitu seterusnya ke sana. Jadi yang pertama kita berikan dulu adalah grup 1, kelompok 1.
yaitu pertama pasti di depan ini adalah arde pentanahan, baru netral, baru pas. Kemudian ada saklar kutub 1 sini. Saklar kutub 1, kita tahu bahwa saklar kutub 1 itu dua penghantar di dalamnya, yaitu fasa input dan fasa out. Sekarang ini adalah fasa input dan fasa out, jadi dua penghantar dalam ini saklar kutub 1. Kemudian kita ke sana, kita menuju ke sana, yaitu bertambah, yang mana kita pasang fasa input atau fasa sumber, kemudian netral, bukan netral, kemudian fasa out, kemudian netral dan arde atau pentanahan, arde atau pentanahan. Kemudian fasa out tadi sehingga ke lampu, jadi fasa out, jadi yang masuk di sini fasa out, fasa keluar dari saklar, fasa yang keluar dari saklar kutub 1 menuju ke lampu. Nah, kemudian ini fasa outnya, kemudian netralnya. Oke, fungsi netral sini kalau tidak ada netral tidak menyala lampu ini. Ya, kita kasih L1 lampu pertama, lampu 1 ya. Kemudian ke sana, menyeberang ke sana, yaitu fasa out 1 sudah tidak ada lagi karena sudah singgah di sini. Jadi saya ulangi, fasa out 1 sudah tidak ada lagi ke sini karena sudah singgah di lampu pertama. Nah, sekarang yang ada adalah arde atau pentanahan, netral dan fasa input atau fasa sumber ya. Fasa input atau fasa sumber. Kemudian menyeberang ke sana tetap 3, tetapi ada nanti fasa out yang menuju ke sini. Ya, sekarang kita kasih ke sana, yaitu arde atau pentanahan atau grounding, kemudian netral, kemudian fasa out. Nah, fasa out dari sini nanti dan fasa sumber yang menuju ke sini. Nah, sekarang sebelum kita pasang simbol kabel di sini, kita dulu masukkan kabel di sini, yaitu ke saklar seri. Saklar seri ini tiga penghantar ke saklar seri, yaitu fasa sumber, fasa out 1 dan fasa out 2 ya. Fasa yang keluar pertama dan fasa yang keluar kedua. Nah, sekarang karena ada stop kontak di bawah yang menggunakan grounding, maka ada juga masuk di sini. Nanti adalah netral dengan arde atau ground. Sekarang kita kasih fasa sumber ya, fasa out 1, fasa out 2, kemudian netral dan arde. Ini arde ya, ini arde. Sekarang kita kembali ke sini karena sudah ada fasa out 1 dan fasa out 2. Jadi fasa out satunya ini di lampu kedua. Fasa out satunya di sini. Jadi kita fasa out 1 dari saklar seri, kemudian netral. Nah, ini ya. Kemudian kita menuju ke sana. Kita menuju ke sana, yaitu selalu kita ingat harus ada grounding, karena ada grounding, ada stop kontak sini. Setiap ada stop kontak pasti ada grounding atau arde. Sekarang kita berikan, yaitu pertama arde, baru netral, baru fasa out 2 dan fasa sumber. Fasa out netral grounding, netral, fasa out 1 dan fasa out 2 dan fasa sumber atau fasa input, karena fasa out satunya masuk ke sini. Sekarang kita menuju ke lampu, yaitu fasa out 2 dan netral. Ini netral. Sekarang kita menyeberang ke sana, yaitu fasa out 2-nya sudah tidak ada lagi nanti ke sana. Jadi tinggal 3 sumber ke sana, yaitu pertama arde atau grounding, pentanahan, kemudian netral, kemudian fasa sumber atau fasa input. Kemudian kita ke bawah. Di bawah ini stop kontak ini ada 3 penghantar masuk, ada 3, yaitu fasa sumber atau fasa input, netral dan arde atau grounding atau pentanahan ya. Kemudian kita menyeberang lagi ke sebelah sana, yaitu tetap 3 penghantar di sini, yaitu arde atau grounding atau pentanahan, netral dan fasa input atau fasa sumber ya. Ini. Kemudian kita masuk ke saklar kutub 1 atau saklar kutub 1 sama dengan di sini, sama yang ini, yaitu 2 penghantar masuk, yaitu fasa sumber dan fasa out atau fasa yang keluar, fasa input atau fasa sumber, fasa out atau fasa yang keluar. Nah, sekarang kita menyeberang lagi ke sini, yaitu pertama karena ada stop kontak di sini, kita pasang dulu arde atau grounding pertanahan, kemudian netral, kemudian fasa out yang mau masuk ini, yang keluar sini fasa out, dan fasa sumber atau fasa input. Kemudian menuju ke lampu. Di menuju ke lampu ini adalah fasa out yang keluar dari saklar kutub 1, yaitu fasa out atau fasa yang keluar dari saklar kutub 1 dan netral. Nah, kemudian ke sana, fasa outnya yang keluar dari saklar kutub 1 sudah tidak ada lagi karena sudah singgah di lampu yang keempat, L4. Ini L3. Nah, ini. Kemudian yang ke sana nanti itu adalah tinggal 3 penghantar, yaitu pertama arde atau grounding atau pentanahan, kemudian netral dan fasa sumber atau fasa input. Nah, ini fasa sumber, fasa input. Kemudian kita menuju ke saklar kutub 1 dengan pasangannya berpasangan dengan stop kontak. Jadi yang pertama yaitu fasa sumber, kemudian
pas out, kemudian netral, kemudian RD atau pentanan atau grounding. Ini kan ada stop kontak di bawah. Kemudian kita menyeberang ke sana. Sana itu tinggal dua penghantar, yaitu pas out dan netral. Jadi netral dan pas out yang keluar dari saklar ini. Nah, kemudian ke lampu begitu juga, yaitu pas out atau pas yang keluar dari saklar kutub 1 dan netral. Nah, ini kalau siswa ikuti tadi penjelasan saya ini tidak susah untuk memahaminya, cepat sekali karena saya pelan-pelan menjelaskan satu persatu ya. Untuk grup 1, jadi untuk grup 1 kelompok 1 seperti ini. Nah, untuk grup 2 karena ada perbedaan, jadi ada perbedaan di sini. Untuk grup, sekarang kita masuk ke grup yang kedua. Mana grup yang kedua ini menempatkan beberapa bahan instalasi, komponen instalasi ini, yaitu mulai saklar seri, saklar tukar 2 buah, saklar kutub 1 dan saklar seri lagi. Kemudian stop kontaknya ada 2 buah, kontak 1 yang berpasangan dengan saklar seri dan 1 stop kontak yang berdiri sendiri, 1 stop kontak yang berdiri sendiri. Sekarang kita memberikan simbol atau lambang daripada penghantar di sini. Yang pertama adalah fasa sumber, netral, dan RD atau pentanan atau grounding. Sekarang kita masuk ke saklar seri yang berpasangan dengan stop kontak. Nah, sekarang kita pasang yaitu fasa sumber atau fasa input, kemudian fasa out 1 atau fasa yang keluar dari saklar seri ada 2 buah, dan fasa out 2, fasa sumber, fasa out 1 dan fasa out 2. Kemudian netral dan RD atau grounding atau pentanan. Setelah itu kita menuju ke sebelah sini lagi, sebelah ke kanan, yaitu fasa sumber, fasa out 1, fasa out 2, netral dan grounding. Kemudian ada lampu 1. Sekarang kita kasih namanya lampu 1. Nah, fasa out 1 sehingga masuk ke L1, yaitu pas out 1, yaitu pas yang keluar dari saklar seri tadi, kemudian netral. Nah, sekarang sini sudah berkurang karena pas out 1-nya sudah singgah, tinggal pas out 2. Sekarang fasa sumber atau fasa input, kemudian pas out 2, kemudian netral dan grounding atau pentanan atau RD. Kemudian kita menuju ke lampu 2, L2, lampu kedua. Di sini pas out 2 akan masuk sini sehingga pas out 2, yaitu pas out 2 yang dari saklar seri tadi dan netral. Sekarang sudah berkurang, tinggal 3 pengantar lagi yang menuju ke sini, yaitu fasa input atau fasa sumber, kemudian netral dan RD. Nah, sekarang ada saklar kutub 1 di sini. Di saklar kutub 1 itu 2 penghantar dalamnya, yaitu fasa input atau fasa sumber dan fasa out. Nah, sekarang kita berikan yaitu fasa sumber dan fasa out. Fasa sumber itu fasa input, fasa out adalah fasa yang keluar dari kutub 1, saklar kutub 1. Nah, sekarang di sini ada tambahan, yaitu fasa sumber, fasa out yang keluar dari saklar tukar. Bukan saklar kutub 1, saklar tukar. Berarti ada 3 pengantar, yaitu fasa sumber, fasa out 1 dan fasa out 2. Ini saya ralat tadi bukan saklar kutub 1, saklar tukar, yaitu 3 penghantar di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk fasa sumber, fasa out 1 dan fasa out 2, kemudian netral dan RD. Ya, nah sekarang ada lampu di sini, tidak perlu kita pasangin penghantarnya karena nanti dari sini baru masuk ke sini. Sekarang kita lewati dulu ke sini, yaitu fasa sumber, fasa out 1 dan fasa out 2, kemudian netral dan RD. Sekarang di sini
Di sini adalah saklar tukar, di mana 3 penghantar juga dalamnya, yaitu fasa out 1, fasa out 2, dan fasa lampu. Nah, kenapa fasa lampu? Ya, fasa yang keluar dari saklar tukar yang kedua menuju ke lampu. Ya, karena ini sudah ada fasa lampu. Ada tambahan sini, sorry. Saya nggak konsentrasi ini. Nah, lagi tuh air yang tumpah. Nah, sekarang saya ulangi lagi nih, fasa sumber, fasa out 1, fasa out 2, fasa lampu, netral, dan arde. Ini dia agak berlebihan. Sekarang sini yang masuk adalah fasa lampu dan netral. Ya. Kemudian kalau kita menyeberang sini, tinggal fasa sumber, netral, dan arde. Sekarang kita menuju ke sini lagi, saklar kutub 1. Ini saklar kutub 1 itu 2 penghantar masuk ke dalam, yaitu fasa input atau fasa sumber dan fasa out. Menyeberang ke sini yaitu fasa sumber. Kenapa selalu ada fasa sumber atau fasa input? Karena ada saklar sini dengan stop kontak. Kemudian fasa out 1 yaitu fasa yang keluar dari saklar kutub 1, dan kemudian netral dan arde. Nah, pada arde ada stop kontak. Kemudian sekarang saklar fasa out yang keluar dari saklar kutub 1 sehingga di lampu, yaitu fasa out dan netral. Kemudian kita menuju ke sana, yaitu fasa sumber, netral, dan arde atau pentanahan atau grounding. Kemudian kita masuk ke saklar seri, yaitu 3 penghantar dalamnya. Itu antara lain yaitu fasa sumber atau fasa input, fasa out 1, dan fasa out 2. Kemudian kita menyeberang, yaitu fasa sumber, fasa out 1, fasa out 2, netral, dan arde. Ini netral ini. Nah, itu netral. Kemudian kita masuk ke lampu kelima. Ya, ini lampu 5, yaitu fasa out 1 yang keluar dari saklar tadi, saklar seri, kemudian netral. Kemudian kita menuju ke sini, yaitu fasa sumber, fasa out 2, netral, dan arde. Kemudian kita masuk ke lampu ke-6, yaitu fasa out 2 dan netral. Kemudian kita menuju ke sana, yaitu fasa sumber, netral, dan arde atau pentanahan. Sampai ke sini, yaitu fasa sumber, netral, dan arde. Nah, ini. Nah, demikianlah ini penjelasan saya di grup 2. Seperti itu tadi urutannya pemasangan penghantar. Jadi kalau siswa memperhatikan tadi ini, tidak susah untuk mengerjakan apabila dikasih tugas, ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan di KWH meter bentuk piringan, ya. Jadi saya bikinkan gambarnya nanti siswa tinggal menghubungkan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang skema hubungan pada KWH meter. Nah, ini KWH meternya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, memiliki 4 terminal, yaitu 1, 2, 3, 4. Keempat terminal ini di KWH meter itu ada juga nanti di OK-nya ada terminal di situ, ya, ada terminal di situ. Ya, terminal yang di OK meter ini terminalnya. Ini terminal OK meter, OK KWH. Ini sedangkan terminal di KWH meter lain. Ini terminal di KWH meter. Terminal di KWH meter ada 4, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, ya. Ini. Sekarang untuk pembahasan sumber yang masuk dari PLN ini, fasa input masuk ke KWH meter, kemudian masuk ke terminal OK, baru menuju ke KWH meter. Itu fasa inputnya.
sedangkan pas outnya yaitu keluar. Ini pas out yang keluar, dan netral input dari PLN masuk menuju ke KW meter, netral outputnya, netral yang keluar menuju ke, ada tertulis MCB. Yang mana itu MCB? MCB yang milik PLN. MCB yang milik PLN. Kemudian dari MCB milik PLN ini menuju nanti ke MCB di dalam rumah. Nah, ini hubungannya. Sekarang ada, kita lihat RD. Hubungan RD yaitu dikonek dengan netral. Jadi untuk pemasangan meteran atau KWH meter analog bentuk piringan itu menggunakan RD. Kalau KWH pulsa, meteran pulsa tidak boleh menggunakan RD, pasti error. Makanya untuk KWH meter piringan analog itu menggunakan RD atau pentanaan atau grounding. Sedangkan meteran voucher atau pulsa tidak dipasangi lagi RD. Kalau memasang RD-nya dia akan error. Nah, tentu penjelasan berikutnya nanti kenapa bisa error, itu pembahasan berikutnya nanti. Sekarang ini sistem pemasangannya. Apabila siswa nanti di lapangan bekerja di PLN atau anak cabangnya PLN, disuruh masang ini, begini modelnya untuk meteran analog. Karena meteran ini masih berlaku, meteran analog yang bentuk piringan ini masih berlaku. Nah, penjelasan saya ini mudah-mudahan siswa dapat memahami dan tidak mendapat kesulitan. Tapi toh kalau itu juga mendapat kesulitan, silakan bertanya langsung kepada saya melalui Japri online. Melalui Japri online. Nah, pekerjaan yang saya berikan ini, saya jelaskan ini, itu dikerjakan 3 kali pertemuan. Jadi saya ulangi, dikerjakan selama 3 kali pertemuan. Nah, pekerjaannya, tugasnya nanti tidak sama dengan yang saya jelaskan di YouTube. Posisi komponen-komponen instalasinya hanya yang ada di YouTube tadi saya jelaskan tadi itu cara-caranya, tapi prinsip kerjanya sama. Hanya peletakan komponen-komponennya saya bedakan di tugas nanti. Ya, mudah-mudahan siswa dapat mengerti apa yang saya katakan tadi. Oke, selamat bekerja. Nah, sekarang tadi saya jelaskan tentang skema instalasi. Ini skema hubungan. Nah, dan pengawatan dalam pipa itu tidak perlu saya jelaskan, karena pengawatan dalam pipa yang nanti tinggal menghubung-hubungkan saja, mulai dari KWH meter, MCB-nya, MCB di luar maupun MCB dalam rumah, kemudian menuju ke beban masing-masing. Nah, itu tugasnya nanti, yaitu menggambarkan skema instalasinya, ya. Pertama, kemudian yang kedua skema hubungan, ya, dan yang ketiga nanti pengawatan dalam pipa dan sistem penyambungan pada kotak sambung, ya. Jadi nanti kalau untuk pengawatan dalam pipanya, KW meternya saya digambar bentuk jadinya saja. Ini kan skema hubungan, tidak perlu begini lagi, nanti tinggal dipasangkan pipa baru menuju ke dalam rumah, ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, yang siswa nanti kerjakan yaitu pertama skema instalasinya dilengkapi nanti sudah ada simbol kabelnya, tetapi pertukaran komponen-komponennya itu berbeda nanti di tugas. Kemudian skema hubungannya seperti ini, tinggal menunjukkan nanti ke dalam rumahnya, pekerjaan dalam rumahnya, dalam rumah, dan pengawatan dalam pipa. Ya, saya kira begitu.